Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Saya ada di Toraja untuk memberitakan Injil Kristus bagi saudara-saudara saya di Toraja dan sekitarnya. Dan puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sela-sela pelayanan kami di Toraja, saya dibawa oleh panitia di tempat yang sangat indah, sangat bagus saat ini, yang dipenuhi dengan tongkonan-tongkonan yang keren ya. Jadi tongkonan itu, saudara-saudara, adalah rumah adat dari orang Toraja, saudara-saudara. Dan rumah adat ini juga fungsinya beda-beda ya, saudara. Ada rumah adat yang dipakai untuk kegiatan sukacita, ada juga yang duka cita. Sukacita misalnya untuk kawinan, ada yang masuk minta, melamar, mau menikah. Itu ada istilah namanya rambut tuka. Tuka itu naik lah, sukacitanya naik, kira-kira begitu. Tapi kalau untuk duka cita namanya rambut sola. Nah, rambut solo. Nah, di tongkonan ini, tongkonan-tongkonan seperti ini, bisa dilangsungkan dua acara tersebut, saudara-saudara ya. Acara untuk rambut tuka dan juga rambut solo ya. Jadi saya bersyukur bahwa dengan datang ke Toraja bukan hanya memberitakan Injil, tapi belajar juga seputaran budaya, kultur, adat istiadat, dan kita melihat mana adat yang alkitabiah, mana adat yang mungkin harus dipangkas dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya bahwa memang Injil tidak bisa dipisahkan dari budaya, saudara-saudara. Rasanya sulit Injil berkembang kalau tidak ada pola pelayanan kontekstualisasi budaya. Dan saya mengucap syukur di tempat ini. Namanya apa Hills, Ibu? Rantai Kalimbuang Hills. Rantai Kalimbuang Hills ya. Namanya Pak Dr. Johan Tonglo. Dr. Johan Tonglo. itu opanya Ibu. Ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau orang ke Toraja biasanya singgah di sini juga, karena di sini tempatnya jadi tempat wisata juga buat orang-orang dari luar Toraja. Dan saya sangat bersyukur dapat kesempatan yang menarik ya ada di sini ya. Pemandangan atau alam sekitar lokasi tempat ini, saya sekali ngomong saya belum bisa hafal, pokoknya sudah disampaikan oleh cucu pemiliknya tadi ya. Nah, ini biasanya dilakukan biasanya orang melakukan retret di sini. Ya, ini pemandangannya bagus sekali. Lalu yang di sana itu ya, ini pertemuan untuk bicara adat dan lain sebagainya dilakukan di tempat ini. Dan kalau tidak salah yang rumah putih itu adalah makam dari keluarga di tempat ini. Iya, jadi yang ada salib itu kuburan keluarga ya, saudara-saudara. Jadi disitulah dibuatlah kuburan keluarga. Oke. Wow, saya sangat bersyukur bisa ada di sini. Tempatnya indah sekali. Tapi ini milik pribadi orang ya, saudara ya. Keluarga dari panitia yang mengundang kami. Oke, jadi puji Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati. Terima kasih buat saudara-saudaraku orang Toraja dimanapun Anda berada, baik yang ada di Toraja sendiri maupun di luar Toraja, yang sama-sama terus kita maju dalam Tuhan. Melalui adat istiadat kita memuliakan Tuhan, dan tentunya kalau adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Allah, pasti sebagai anak-anak Tuhan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Bukan cuma saudara-saudara saya di Toraja, tapi saudara-saudara saya di NTT, di Tapanuli Utara, Papua, Maluku, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam Tuhan Yesus kita keluarga. God bless you all. Pengalaman menarik bersama istri
melayani di Toraja. Prosesi masuk ke dalam lapangan pakai drum band. Mantap. Saya bersama panitia semua di belakang. Persatuan Masyarakat Toraja Indonesia, PMTI. Luar biasa. Anda berharga di mata Tuhan. Saya mau malam ini Tuhan mengerjakan sesuatu di tempat ini. Dalam acara kita yang dilakukan oleh semua keluarga besar Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Ini menjadi momentum Tuhan Yesus memulihkan daerah kita, memulihkan kita semua. Dan hanya Yesus yang bisa memunculkan bintang-bintang baru, pahlawan-pahlawan baru dari daerah ini, pahlawan-pahlawan yang takut Tuhan. Dan kita orang-orang tua, anak muda, siapapun, kita semua perlu bersehati. Karena Alkitab berkata, di mana ada kerukunan, ada persatuan, kesanalah berkat Allah dicurahkan. Siapkan pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Dan semua yang sudah angkat tangan, yang di sana, di kanan saya, di kiri, maju sekarang, cepat. Saya punya waktu 1 hari saja. Yang mau didoakan, cepat. Cepat yang bawa masalah, cepat. Yang mau didoakan, maju ke depan. Lapangan kita sangat luas. Siapa lagi? Siapa lagi? Engkau jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Orang Toraja, siapapun yang mau didoakan, jangan gengsi. Tidak usah jaga gengsi. Tidak usah jaga gengsi. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Saya tahu saudara masih banyak yang mau menyerahkan diri. Engkau tidak usah malu. Engkau tidak usah malu dengan manusia. Lari, lari datang pada Yesus. Kepala keluarga, orang-orang tua, datang pada Yesus. Pejabat-pejabat datang pada Yesus. Siapa lagi? Engkau jangan tahan panggilan Tuhan. Engkau jangan tahan panggilan Tuhan. Engkau akan menyesal. Engkau akan menyesal kalau engkau tahan panggilan Tuhan. Siapa lagi? Cepat lari datang pada Yesus. Anak-anak muda di daerah ini, engkau pemimpin masa depan. Engkau memerlukan Kristus. Datang pada Yesus. Anak muda, saya tantang kalian. Saya tantang kalian. Datang pada Yesus. Cepat serahkan dirimu. Anak-anak muda terkasih, datang pada Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Siapa lagi yang mau datang pada Yesus? Saya tahu masih banyak yang mau dijamah oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang punya sakit penyakit, yang mau didoakan, maju cepat datang ke depan. Yang punya sakit atau pergumulan tertentu, maju datang pada Yesus. Terima kasih banyak. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara, itu sedikit penggalan video KKR di Toraja.
nanti mungkin beberapa hari, kalau bukan besok atau lusa, tergantung panitia kirimkan video full khotbah. Nanti akan saya tayangkan di channel saya ini. Dan saya bersyukur walaupun ya saya namanya hamba Tuhan toh, Bapak Ibu terkasih, jadi saya khotbah apa adanya. Kedengarannya agak keras sih, tetapi orang Toraja saya lihat mau takluk kepada firman. Saya lihat respon orang Toraja seperti tadi itu indah, luar biasa, walaupun saya agak ketar-ketir juga karena cuaca tuh hujan. Itu KKR di atas gunung, saudara-saudara, di desa atau kampung nama Pangala. Itu kalau dari ibu kotanya Toraja Utara, Rantepao, itu kita naik lagi ke atas, ya dia berdekatan dengan negeri di atas awan gitu, jalurnya kurang lebih sama. Jadi itu di puncak gunung sekali gitu. Dan waktu mulai khotbah baru 5-10 menit udah gerimis. Dan kebiasaan saudara-saudara kita di Sulawesi atau di beberapa daerah juga di Papua atau di Maluku, kadang-kadang mereka bikin panggung seperti begitu ya, keliling di pinggir-pinggir. Dan maksud saya tenda di pinggir-pinggir, sehingga jemaat tidak di tengah. Kalau saya di NTT kan biasa KKR di tengah. Tapi waktu itu memang lapangan persiapkan untuk upacara memperingati pahlawan Pontiko ya. Sorry, saya kalau ya pahlawan namanya Pontiko. Sorry. Itu Pontiko itu pahlawan nasional ya, yang berasal dari Pangala itu ya. Dan luar biasa. Memang KKR itu dengan tema Toraja bermasmur dan bersinar, dengan harapan bahwa generasi sekarang dari Toraja, anak-anak muda kita, Tuhan kalau berkenan, dalam takut akan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, mereka akan muncul sebagai orang-orang yang bawa nama bangsa, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan harapan kami sebagai hamba Tuhan tentu bukan di Toraja saja, tapi dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao, Tuhan memunculkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang sungguh memuliakan Tuhan. Baik, hanya itu informasi. Tunggu video khotbah lengkapnya. Kiranya saudara yang menunggu akan diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Hormat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.